tidak ada salahnya juga kita untuk selalu bersolidaritas. Sebagaimana yang kita dengung-dengungkan, solidarity forever, solidarity forever. Tapi kalau hanya sekedar nunggu 5 menit temannya datang kita nggak sabar, di mana letak solidaritas kita, kawan-kawan? Kawan-kawan yang saya hormati, kemarin sore, yang kurang lebih jam 6 pagi kita rakor Gladi Resik, saya sudah mendapatkan PP. Jadi RPP yang kemarin masih didengung-dengungkan RPP, sekarang sudah menjadi PP. Silakan kawan-kawan juga nanti download. Kita juga sudah siapkan, nanti cuma belum di copy. Kalau nggak mau repotnya nanti ngambil di PC kopinya. PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Jadi apa yang kita khawatirkan selama ini ternyata sudah tertuang di dalam PP tersebut. Di dalam pasal 41 sampai 50 tentang UMK itu sudah jelas. Pasal 44 nanti coba dibaca, ya kan, bahwasanya kenaikan UMK itu hanya berdasar pada inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasi naik, pertumbuhan ekonomi pasti turun. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, inflasi pasti turun. Dan itu tidak akan pasti besar, karena dua faktor itu dua faktor yang kontradiktif. Artinya, kalau bahasa kasar saya, kalau masih mengacu kepada itu, tidak lari jauh dari kisaran 9-10% tiap tahun. Tidak jauh dari itu. Tidak berdasarkan hasil survei lagi. Memang Dewan Pengupahan, di situ sudah ada. Dewan Pengupahan tidak dibubarkan. Karena Dewan Pengupahan dibentuk berdasarkan kepres, keputusan Presiden. Selagi Dewan Pengupahan itu atau kepresnya belum dicabut, Dewan Pengupahan masih ada. Cuman fungsinya yang fungsinya yang tidak dioptimalkan. Raganya ada, ruhnya setengah nggak ada. Kalau kita bilang ruhnya nggak ada, berarti bubar kan, dicabut kepres tersebut. Nah, nanti secara kajian akademik, secara kajian kajian hukumnya maupun kajian akademisnya akan kita kaji lebih lanjut tentang PP ini. Masih ada peluangkah atau di manakah kira-kira yang masih kita berpeluang untuk kita advokasi, akan kita advokasi. Kita juga nanti akan memanggil narasumber-narasumber yang yang berkompeten, baik dari kalangan akademisi maupun dari pemerintahan, untuk kajian, supaya kajian itu benar-benar objektif. Kajian itu benar-benar apa yang bisa kita harapkan. Baik kawan-kawanku, karena di sini juga kebetulan ada ketua DPD, ya kan. Jadi rasanya tidak elok juga kalau saya tidak memberikan waktu kepada beliau, Bung Sokani. Rupanya Bung Sokani masih teleponan nih sambil menunggu beliau. Gak apa-apa, saya cuap-cuap dulu. Kawan-kawan yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah, PP, ingat kawan-kawan, beberapa hari yang lalu lah, atau beberapa bulan yang lalu, PP JHT, PP nomor berapa kawan-kawan JHT itu? Ada yang masih ingat? PP 46 tahun 2015. Masih di tahun ini. Bisa diganti juga dengan PP nomor 60 tahun 2015. Artinya tidak tertutup kemungkinan juga PP 78 2015 itu juga nanti akan direvisi. Kemungkinan bisa atau enggak? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Sampai sejauh mana perjuangan kita terhadap perubahan PP tersebut. Jangan salahkan juga kalau PP itu tidak direvisi. Kalau kitanya tidak ada usaha. Artinya keberhasilan terletak pada diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Dari diri kita, PSP kita, perangkat kita, karena biar bagaimanapun juga kalau sudah sekupnya nasional itu tetap memerlukan perangkat. Ya, buruan ya, pasar.
Saya harapkan nanti kawan-kawan Briten nggak usah terlalu briefing kayak kita. Begitu kita masuk base, dia datang langsung berangkat. Nah, rute nanti kalau kita sekarang ini posisi udah ditunggu oleh kawan-kawan Serang dan kawan-kawan Kota Tangerang di rest area Karangtengah. Nah, perkembangan terkini dia masih setia menunggu kita atau enggak, nanti kita akan atur atau kita infokan dalam perjalanan. Saya harapkan nanti setiap base itu ada laskarnya untuk memonitor perkembangan terkini. Saya rasa itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum ini ada apa namanya sambutan dari Bang Sao. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. SN. Nah, yang terakhir ini yang ingin saya perjelas. Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Hati kita sedang mendidih saat ini, manakala PP ini memang agak sedikit lebih mengancam kepada kebijakan untuk pengupahan ketenagakerjaan masuk di kebijakan jilid 4 ya. Kemudian intinya juga tekad kita dari hari ini berangkat dari sini nanti bisa berkumpul kawan-kawan Karangtengah. Kemudian kalau mereka masih nunggu, kita berangkatnya bareng karena korlapnya masih ada di sini. Menunggu jawab Pak Suwarto saya tunjuk sebagai korlap provinsi kemarin ya. Artinya kawan-kawan kita Serang itu walaupun dia jauh, komitmen jam 8 tadi sudah ada di Karangtengah. Saya tahan dari tadi. Alhamdulillah ada alasan memang di wilayah kita masih banyak terjadi pembangunan infrastruktur jalan yang memang kita berbagi jadwalnya. Mudah-mudahan itu bisa mentolerir mereka masih mencoba menunggu kita. Tetapi catatan kalaupun mereka nanti sudah konfirmasi sedikit pelan-pelan sambil jalan, kita tinggal nyusul. Kemudian tujuan kita menyampaikan aspirasi, satu tekad, satu hati, satu tujuan. Tujuannya hari ini kita menyampaikan aspirasi dan tidak ada target karena Pak Jokowi sedang jalan-jalan tugas negara ke Amerika ya. Nah, jadi memang tidak masif menurut dia isu buruh ini, apalagi kan beliau itu bagaimana dari prolegnas aja. Ketika pemerintah sudah menginisiasi, mestinya di Menaker situlah ada LKS Tripartit Nasional yang wakil SPN duduk di sana Pak Joko, tidak kemudian diberi RPP yang sampai hari kemarin koordinasi kita di Bogor lintas penyangga Jakarta itu adalah Jawa Barat, Banten dan DKI. Ternyata di pembahasan kita Rakornas pun persiapan aksi ini 2 draft. Artinya kan pemerintah ini benar-benar kayak main-main. Di 2 draft itu betul-betul ada 2 perbedaan, tetapi dari 2 perbedaan pun tetap memang ada intervensi dan menjamah wilayah-wilayah proses mekanisme yang sudah diatur melalui Kepres dan segala macam yang disampaikan oleh Bung Arti tadi. Memang berarti mulai hari ini memang kita sudah tidak ada kata lain, memang harus kita tolak. Kalau ketika melihat draft yang begitu diterima oleh Bung Joko di tanggal 8 bulan 10 kemarin, dikasih dari Dirjen Hubungan Industrial dan Jamsos yang ada di Menteri Tenaga Kerja, ternyata mereka begitu terakhir itu filenya ada di situ, di prolegnas itu sudah beda yang dibahas di DPR RI-nya itu. Begitu clear sudah dikasih ke Presiden tanda tangan, sudah selesai. Nah, disitulah kecolongan pemimpin kita, tidak ada yang diikut sertakan sama saja. Jadi hak inisiatif itu Menteri Tenaga Kerja pun menjawab, oh ini memang tidak mendengarkan tidak menghiraukan apa itu inisiatif itu, sehingga seakan-akan terkesan memang ini dipaksakan. Ya, jadi buruh, sekali buruh ya tetap buruh, memang kita selalu akan menjadi ancaman kebijakan pemerintah. Dan ingat, mulai hari ini paradigma kita rubah. Kita minta bukan untuk berpihak, tetapi kita minta kebijakan pemerintah itu berasaskan keadilan. Ya, nyaman buat pemerintah, artinya negeri kita bisa kondusif, pengusaha datang juga nyaman, tapi yang dikerjakan ya jangan sampai kita sudah jadi jelas-jelas jongos, tapi menjadi lapisan yang luar biasa. Saat ini gerbang di Indonesia MEA sudah 2000 lebih. Saya di provinsi sedang mengawal komunikasi dengan Polda maupun dengan Pemprovnya, Pak Rano Karno maupun Kadis Provinsi sedang ingin melakukan investigasi. Di Banten itu sudah lebih dari 2000 tenaga kerja yang tidak punya sumber daya, tidak punya budaya, dan tidak punya skill, itu kerja dan siap menerima di bawah upah
daerah tempat dia kerja. Dan kalau sudah kawan-kawan ada yang kerja di peleburan besi segala macam, pasti akan bercerita. Motong-motong, jorok iya, kalau buat pipis sembarangan dan sebagainya, nanti kalau menunjukkan barang hasil ke kita itu pakai kaki. Tetapi dia dapat perlindungan langsung dari pengusahanya, karena bawaan pengusahanya langsung, pilihan pengusahanya langsung. Nah, ini artinya memang pemerintah kebijakannya luar biasa carut marut. Tetapi dengan kondisi itu, semangat kita untuk melakukan menyampaikan aspirasi perbaikan, bukan kita harus lontrang-lontrangan dari sini macam-macam. Pokoknya kita kondusif. Sampai sono, mini banner kita nanti kita tebar di depan Istana Presiden, baru kita balik kanan. Perkara bagaimana respon dari pemerintah, itu biarkan mereka. Masih punya enggak? Artinya kepedulian terhadap rakyat kecil. Dan aksi